Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Salam sehat pemirsa setia Go Healthy. Bayangkan sejenak ketika saat Anda mengalami serangan stroke. Mungkin Anda terkaget, kenapa ini bisa terjadi pada saya? Apakah ini mimpi? Kenapa harus saya yang terkena stroke? Kembalikan bicara saya. Kembalikan lengan dan kaki saya agar bisa bergerak. Pulihkan saya agar saya bisa kembali bekerja, bercanda, bermain, dan melanjutkan hidup saya tanpa kecacatan seperti ini. Mungkin cerita tadi mewakili kesedihan dan harapan dari orang-orang yang terkena stroke. Cerita stroke juga pernah dialami oleh Mikael, pria berusia 45 tahun, terkena serangan stroke pada Desember 2018 lalu. Saat subuh kala itu, ia merasa pusing teramat sangat dan bergegas ingin meminum obat. Namun tak lama kemudian, mulutnya miring sebelah, tubuhnya tak lagi mampu menahan dan roboh di tempat tidurnya. Saat dibawa ke rumah sakit, dalam perjalanan ia pun tak sadarkan diri. Bagaimana cerita lengkap Mikael ketika stroke pada saat itu dan bagaimana keadaan Mikael saat ini? Ikuti pembahasannya di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, Anda bersama dengan kami, saya dan juga Kak Ronald di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Sekarang teman-teman saya usianya nggak terlalu jauh berbeda, usia 40-an masih produktif, masih sangat muda, sudah bisa terkena stroke. Dan saya tahu, stroke ini penyakit yang bukan hanya si penderitanya saja yang tersiksa, tapi satu keluarga bisa terdampak. Betul, dan permasalahannya tidak terjadi begitu saja. Ya. Ada hal-hal yang dilalui yang Betul. menuju ke arah sana. Makanya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Mikael. Apa kabar Pak Mikael? Baik, Mbak. Sehat ya Pak? Sehat, puji Semangat ya Tuhan. Pak Mikael? Puji Tuhan, semangat. Dan juga ada Mas semangat. Boyke. Oke. Halo, Mas Boyke. Apa kabar, Mbak Rantri? Pak Mikael, jadi 2 tahun yang lalu terserang stroke. Iya, Di rumah tiba-tiba iya. terjatuh. Terjatuh di tempat tidur. Oke, yang dirasakan waktu itu apa, Pak? Ya, karena ya akibat dari pusing itu, setelah roboh saya udah nggak bisa ngerasain lagi, tapi tahu-taunya di rumah sakit aja. Tapi Sampai di rumah sakit tindakan dari dokter apa, Pak? ya tindakan ya standar UGD lah, apa kan, selang infus apa segala macam, mungkin apa ada obat-obat tertentu apa untuk mendeteksi apa yang penyebabnya kan Ya, dan diketahui penyebab dari stroke Bapak adalah hipertensi. Ketahuannya hipertensi atau Bapak sebenarnya sudah tahu lebih dulu atau ketika serangan stroke baru Bapak tahu kalau Bapak hipertensi? Jadi sebelum terserang stroke saya pernah beberapa kali ikut donor darah tapi udah nggak bisa karena tensinya tinggi. Oh, oke. Nah, ketika kemudian gitu ya Bapak datang ditolak nih nggak bisa donor darah Karena hipertensi. Nah, kemudian apa usaha yang Bapak lakukan? Ke dokter misalnya? Mencoba konsumsi bawang putih mentah. Dan nggak lama lagi saya coba ke dokter untuk cari tahu apa ini gitu. Berarti dikasih obat? Dikasih obat mengakibatkan badan lemes, saya nggak lanjut lagi. Oh, jadi Bapak menghentikan obatnya sendiri ya, Pak ya. Pak Mikael ini sebenarnya sudah tahu ya, ketika dia mendonorkan darahnya, dia menderita hipertensi. Cuma dia mungkin pengobatannya tidak paripurna ya. Iya. Karena sebenarnya penyakit hipertensi ini adalah boleh dikatakan sebagai penyakit gaya hidup. Ya, kalau aliran darah kita kental ya, kemudian juga pembuluh darah kita kaku, karena kan makin tua pembuluh darah juga makin kaku dan tidak ujuk-ujuk naik tinggi ya, tetapi dia perlahan-lahan ya pada hipertensi itu. gaya hidupnya Bapak dulu emang seperti apa? Loading kerjanya padat emang, Pak? Kita makannya udah di larut malam, di angka jam 7 malam. Tidak teratur Makannya jadinya. berat, ya maksudnya konsumsi daging gitu. Oh, daging-daging terus. Iya, Sayur buah gitu nggak Nggak ya? ada. gua jarang. Olahraga, Bapak? Olahraga sempet, tapi kadang-kadang dong lagi pengen dipompa. Kalau enggak ya udahan gitu. Iya, iya. Terus kalau tidurnya bagaimana? Tidur paling nggak nyampe 5 jam, 3 Setiap hari? jam. Kalau kita mengambil hikmah dari Pak Mikael ini ya, kita pemirsa juga harus tahu bahwa ada satu ambang ya. Satu, ketika penyakit itu terjadi stroke, itu adalah akumulasi dari perilaku kehidupan kita. Jelas,
perilaku makanan yang tidak sehat tadi. Iya. Kemudian perilaku olahraga kalau mau aja. Kemudian perilaku tidur hanya 3 jam. Sangat Kemudian kurang ya, keempat Mas juga Boyko ya? mungkin stres karena akumulasi tadi. Nah, pada saat satu titik terjadilah stroke ini. Inilah yang akhirnya menghasilkan stroke justru di usia Pak Mikael yang masih muda, 45 tahun. Sekarang 45. Sekarang 45 pas kena serangan stroke 43. 43 tahun coba. Padahal pemirsa biasanya stroke itu menyerang justru di atas usia 60. Namun karena tadi polanya Ya, tidak dipertahankan dengan semacam baik, dipercepat pola gitu ya, gaya Mas hidupnya, Boyko ya. maka terjadilah stroke di bawah usia 50. Foto-foto dari Pak Mikael waktu sakit kita bisa lihat sama-sama. Ini waktu itu Bapak masih di rumah sakit ya? Iya. Masih dirawat. Kalau ini di ruang perawatan. Iya. Ini didampingi terus ya Pak ya? Iya. Oh ini sudah bisa. Sebelah kanan Bukan yang sih sebelah bisa ya kanan. Pak ya? Kalau nggak salah kata istri itu di dalam rumah sakit itu masih ini tangan kiri masih bisa berfungsi tapi nggak maksimal. Oke. Maksudnya karena dia vakum terus ya mungkin jadi berlanjut mungkin. Jadi apa, Bapak emang yang karena sebelah faktornya. kiri ya yang Iya, terkena sisi kiri. dampaknya ya, Oke, sisi kiri. apa yang ada di pikiran Bapak? Apa yang Bapak rasakan saat dirawat di rumah sakit gara-gara stroke, Pak? Kebetulan kan kakak saya perawat. Saya sempat bilang sama kakak saya, Kak, bisa nggak saya pesan sama dokter untuk suntik mati? Ya ampun. Kenapa Bapak Kenapa sampai berpikir seperti itu? begitu? Syuting karena nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ya udah bosan di rumah sakit lama. Nah, inilah pemirsa yang kita harus betul-betul sadar mengapa sih kita harus menjaga kesehatan, terutama kesehatan darah. Tadi ya jelas sekali, ya itu kan hipertensi pun gara-gara darahnya, pembuluh darahnya. Iya, Ya, iya. kemudian aliran darahnya tidak lancar. Artinya kita menjaga kesehatan kita ini karena apalagi kalau kita sebagai kepala keluarga, bayangkan stroke, bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan istri, ya, dengan keluarga kita, ya, sampai bapak ini sampai ingin lebih baik disuntik mati saja karena juga selain pengobatannya panjang dan lama, juga baik efek psikologinya maupun efek ekonomi keluarga sangat terpengaruh. Begitu Kang Ronald. Iya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Mikael karena kita juga pengen tahu perjalanan perjuangannya Pak Mikael. Sekarang sudah mulai bisa jalan, sekarang sudah mulai bisa bincang-bincang sama kita Betul. di sini. Padahal tadi ceritanya sama sekali nggak bisa bicara ya Pak di awal ketika Iya. serangan ya. Dan nanti kita akan segera kembali di Go Healthy bersama juga Mas Boyko. Tapi saatnya kita akan menuju ke Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi yang kemudian bisa membantu kita, bisa membuat kita punya kesempatan hidup lebih baik lagi, memperbaiki kualitas hidup kita dengan cara yang tepat. Mas Panji. Pemirsa, ada teknologi yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah teknologi laser. Teknologi laser ini telah diteliti selama puluhan tahun dan sudah ada banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan bagaimana manfaat teknologi laser bagi kesehatan darah dan akhirnya bisa membantu mencegah stroke dan membantu proses pemulihan stroke. Dan sekarang teknologi laser telah hadir lebih portable, lebih praktis. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri saja. Namanya adalah dokter laser, alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah dan juga menggunakan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kualitas darah sehingga dapat mencegah stroke, membantu proses pemulihannya dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Saat ini di hadapan Anda sudah ada nomor telepon yang tertera. Coba ambil handphone Anda terlebih dahulu dan kemudian difoto terlebih dahulu sehingga nanti Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Di tahun pertama sering marah-marah, sering kesel sama istri, tapi setelah di tahun kedua saya sudah menyadari bahwa itu nggak ada membantu, jadi harus berserah, usaha yang penting dan ikhlaskan sama Tuhan. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Masih bersama kami ada Pak Mikael. Di usia 43 tahun, beliau terkena stroke
yang disebabkan karena hipertensi. Jadi sekali lagi pemirsa, tolong jangan anggap remeh hipertensi. Ini adalah penyakit yang punya julukan the silent killer. Yang berbahaya adalah komplikasinya, dan stroke adalah salah satu komplikasinya di mana paling fatal kemungkinannya berakibat kematian. Jadi sekarang sudah bisa bicara lebih lancar, gitu ya Pak Mikael. Kemudian sudah bisa berjalan, sudah bisa beraktivitas mandiri di rumah. Yang belum kembali normal yang apa Pak? Tangan kiri palingan ya? Tangan kiri dan fungsi kakinya belum sepenuhnya normal. Tapi jalan bisa? Bisa, tapi ya asal jalan aja. Iya. Usaha apa saja yang Bapak lakukan untuk mengembalikan keadaan Pak? Kondisi fisik? Macam-macam. Udah pengobatan, kita searching kemana, ke Ciawi, ke Tangerang kita coba. Kadang ada nggak ada kecocokan hati, stop cuma sekali pengobatan. Jadi kayak ujung-ujungnya buang-buang duit doang, tapi kita nggak mendapatkan hasil. Tapi tetap terus latihan kan Pak di rumah ya? Olah gerak badan. Olah gerak badan, apa aja tuh Pak? Ngapain aja? Ya, macam-macam ya, untuk melatih tangan, kaki, kita belajar sujud untuk lutut ini biar supaya ankle-nya biar bisa lentur lagi. Iya. Untuk pemulihan harus pola makan dibalik total. Bagus. Jangan sampai pola hidup tidak dirubah berakibat hipertensinya datang lagi ya. Nah, pemirsa, kami punya video bagaimana Pak Mikael ini berjuang untuk memulihkan dirinya pasca serangan stroke. Ini dia. Tapi ini udah bisa narik beban tangan kirinya. Progresnya berarti lumayan apa ya, sama 2 tahun ini ya, semakin membaik ya Pak ya? Iya. Mungkin pemirsa bisa belajar ya dari sini bahwa kalau kita sudah terserang stroke, maka pemulihannya pun membutuhkan waktu. Maka jangan sampai stroke. Supaya kita tidak stroke apa? Ya, pembuluh darah kita dan aliran darahnya, tekanan darah kita mesti bagus. Dan tekanan darah yang bagus, aliran darah yang bagus, itu akan menjaga kondisi organ-organ vital kita, termasuk otak kita, termasuk jantung kita, termasuk ginjal kita, termasuk liver kita, termasuk organ keperkasaan kita. Tetap pola hidup sehat dilakukan. Ya, bagi mereka yang sudah kena stroke, tetap punya semangat dan dibantu juga dengan teknologi, yaitu teknologi laser. Kenapa bisa membantu? Karena si teknologi laser itu dia bisa membantu aliran darah menjadi lebih baik. Yang namanya penyumbatan ya akibat aliran darah yang kental itu akan dibuka dengan mekanisme lisis ataupun penempelan pada pembuluh pada keping-keping darah, dia pun akan dicegah ya. Dan hipertensinya itu pun akan diturunkan tensinya karena si teknologi laser ini bisa membuat nitric oxide bekerja dengan optimal sehingga pembuluh darahnya melebar, menjadi lebih elastis, dan tekanan darahnya pun menjadi turun. Otomatis pemulihan akibat komplikasi stroke-nya itu menjadi lebih cepat. Keluarga apakah ada riwayat stroke atau kolesterol, hipertensi atau diabetes nggak? Bapak doang stroke juga. Oh, bapaknya pun stroke dulu. Ya. Jadi kalau kita dengar cerita dari Pak Mikael ini, pemirsa juga ya, mereka-mereka yang punya keturunan stroke ataupun darah tinggi ataupun jantung, waspada deh. Dan yang paling takut adalah katanya stroke-nya menular kena istrinya. Oh, bukan. Karena pola hidup yang sama, makanannya yang sama, maka istrinya juga stres, bisa jadi dua-duanya kena di dalam satu rumah. Iya, tapi itu yang paling kita takutkan. Betul. Pola hidup yang baik juga bisa menular loh. Salah satunya dengan betul-betul pola hidup yang sehat, gaya hidup yang sehat, pola makan, pola tidur. Tadi kan Mas Boy juga sudah sebutkan olahraga, termasuk juga penggunaan teknologi. Makanya kita akan segera menuju ke Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi yang bisa membantu kehidupan kita supaya menjadi lebih tepat untuk bisa jauh lebih sehat. Pemirsa, jika Anda atau ada anggota dari keluarga Anda yang saat ini sedang terkena stroke, jangan putus asa. Karena semangat yang tinggi dan juga dukungan dari keluarga ini sangat penting bagi para penderita stroke. Dan jika ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membantu meringankan perjuangan mereka,
kenapa tidak kita lakukan? Seperti kita memanfaatkan teknologi laser dari dokter laser. Karena dengan penggunaan secara rutin, dengan kita menggunakan dokter laser ini bisa membantu melancarkan aliran darah kita. Darah yang kental bisa dibantu diencerkan. Bahkan gumpalan-gumpalan darah nih penyebab serangan stroke dan juga jantung bisa dibantu diuraikan. Dan dapat juga membantu untuk mengurangi gula, kolesterol, dan juga tensi yang tinggi. Dan ketika Anda memiliki dokter laser, Anda dapat menggunakannya bersama dengan keluarga. Jadi tunggu apa lagi? Putuskan sekarang, hubungi kami dan rasakan manfaat dari dokter laser. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Iya, stroke memang penyakit yang berbahaya, bisa sampai mematikan, ya. Tapi bukan akhir dari segalanya, pemirsa, ya. Masih ada upaya yang bisa kita lakukan terkait dengan stroke, ya. Seperti kita berkaca dari kisahnya Pak Mikael ini, yang sekarang sudah 2 tahun terakhir rutin mengembalikan kondisi seperti semula, ya Pak, ya. Iya. Ya, semangatnya ini yang nggak boleh luntur dari Pak Mikael ini, ya. Jadi kalau kita bisa belajar dari Pak Mikael ini, pemirsa ya, kadang-kadang kita tidak sadar, ya. Karena pola hidup kita sehari-hari, makanan kita masih goreng-gorengan, lemak, santan yang tinggi, merokok, begadang, nggak mau berolahraga, kegemukan, Stres semua tinggi. itu stres yang berkepanjangan, semua itu adalah faktor risiko yang mengakibatkan stroke. Yang sumbernya adalah dari aliran darah yang tidak sehat atau darah yang kental dan pembuluh darah yang kaku. Oleh karena itu, ya bagi mereka-mereka yang memang masih pola hidupnya tidak sehat, ya kita sehat. Kita coba untuk hidupnya jauh lebih sehat dengan 4 pilar tadi. Pola makan, pola tidur, pola olahraga, dan pola memanage stres. Tapi kalau sudah tidak bisa ataupun kita tidak sempurna, gitu ya, yuk kita gunakan teknologi yang memang sudah terbukti. Teknologi memang sudah ada penelitiannya, ya, yaitu teknologi laser. Teknologi laser khusus untuk darah. Karena kuncinya darah itu adalah nyawa kita. Kalau darah kita sehat, karena dia mengaliri, memberikan nutrisi, memberikan oksigen ke seluruh organ-organ vital kita, maka kita juga akan tetap sehat. Kita juga akan tetap awet muda. Nah, bagi mereka yang sudah kena stroke seperti apa ini, jangan putus asa. Selain dukungan dari keluarga, juga coba, nggak apa-apa pakai teknologi, karena teknologi laser ini bukan hanya untuk pencegahan, ya, tetapi bisa untuk rehabilitasi. Jangan sampai gara-gara stroke ini juga tambah lagi pikun, ya, tambah lagi gangguan kekakuan dan yang lain-lain. Jadi bisa untuk pencegahan dan rehabilitasi. Nah, itu tadi untuk menambah semangat juga yang paling penting itu tadi dukungan itu ya Pak Mikael dari sekeliling, terutama kalau Pak Mikael yang saya lihat setia sekali mendampingi itu ada istri. Nah, ini kita punya video loh dari istri tercinta. Ini dia, kita lihat sama-sama. Ya, perasaannya sedih, kecampur semuanya lah. Bapak masuk rumah sakit, anak-anakku bawa semua. Cepat sehat ya, sehat selalu. Kita selalu mendukung Bapak, selalu menemani Bapak. Bapak harus semangat untuk biar Papa sehat, olahraga, makan harus diatur, semuanya lah biar Papa sehat. Aduh, istrinya betul-betul ya, membantu banget nih. Pak Mikael, ada yang mau disampaikan kepada istri yang sudah mendukung selama ini? Untuk istri, terima kasih sudah setia mendampingi saya sampai pemulihan saya nanti hingga saya normal kembali. Normal kembali untuk istri katanya. Aduh, semangatnya Pak. Itu yang betul-betul harus dijaga ya. Betul, jadi memang stroke ini penyakit yang bukan hanya berdampak kepada penderitanya saja, satu keluarga. Jadi memang untuk kesembuhan satu orang, full support satu keluarga itu dibutuhkan. Dan juga Pak Mikael tergabung dalam grup WhatsApp para penderita stroke ya Pak ya? Iya. Dan di grup itu sering sharing, berbagi cerita, sering menyemangati ya Pak ya? Iya, ada yang udah bisa aktivitas, kasih trik-triknya apa yang dilakukannya gitu kan.
Oh, jadi Untuk kita sama anggota memberikan update ya Pak ya, saya udah bisa ini, saya udah bisa ini gitu ya. Ini termotivasi ya Pak ya. Termotivasi. Nah ini cocok seperti sharing yang berikut ini. Ada Ibu Lina Gozali yang mau sharing juga nih sama kita tentang ceritanya berkaitan dengan penyakit stroke juga dan perjuangannya termasuk juga bertemu dengan teknologi yang bisa membantu. Ceritanya Bu Lina. Stroke ringan itu saya dapat gara-gara ya tekanan yang besar itu, kemudian saya susah untuk angkat tangan, kebas di sini, kebas, kemudian kelayangannya masih setiap saya bikin tugas, selalu saya pusing. Kemudian saya ke dokter yang mengatakan saya ada TIA, kelayangannya hilang, terus kebasnya hilang, tangan juga membaik. Jadi akhirnya saya periksa darah semua juga turun, normal. Jadi membuktikan bahwa bisa menyembuhkan stroke ringan saya gitu. Kalau Ibu Lina Gozali bisa sembuh, Bapak juga bisa. Bisa sembuh. Amin. Terakhir nih Pak Mikael, ada yang mau disampaikan mungkin kepada pemirsa, mereka yang mungkin sama seperti Bapak terkena stroke, atau mungkin yang mereka justru belum terkena stroke dan tidak pengen mengalami hal yang sama. Jaga pola makan, untuk rajin berolahraga dan minimal, karena di Indonesia tuh banyak makanan anak-anak yang gampang, kurangi dan hindari untuk menjaga hidup yang sehat, darah yang sehat, untuk menjadi kita lebih sehat lagi. Betul. Oke. Iya. Kami lengkapi ya, jadi bukan hanya jaga pola makan saja, tapi juga pola istirahat, tidur, aktivitas fisik, juga manajemen stres ya. Memang berat, tapi harus diusahakan. Dan lengkapi segala upaya tadi dengan penggunaan teknologi laser untuk menyempurnakan usahanya. Betul. Betul ya. Terima kasih banyak Pak Mas Boyke sudah berbagi bersama Sama-sama dengan kita. Mbak Tantri, Kang Sehat Ronald, terus. Pak Mike, Pak Mikael. Juga. Semangat terus. Iya. Nanti kita Mudah-mudahan kita ketemu lagi sudah sehat semua. ya, itu juga pasti harapan Sampaikan kita salam buat semua. istri yang semangat terus memotivasi Bapak. Baik. Terima kasih juga kepada Anda yang selalu semangat untuk bersama-sama dengan saya dan Kang Ronald untuk kita belajar bersama-sama untuk bisa punya cara hidup yang jauh lebih baik lagi. Iya. Nah pemirsa, sekarang kita akan beralih ke Mas Panji. Beliau akan menjelaskan bagaimana teknologi laser bisa membantu kita untuk mengurangi hipertensi, tekanan darah yang tinggi dalam tubuh kita, juga untuk mengurangi risiko terkena stroke. Silakan Mas Panji. Pemirsa, stroke bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa pulih dari stroke. Dan juga membantu keluarga kita supaya terhindar dari serangan stroke. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat. Konsumsi obat-obatan secara rutin jika memang dibutuhkan. Dan Anda bisa memanfaatkan teknologi laser untuk membantu kesehatan Anda dan keluarga Anda. Seperti kita menggunakan dokter laser ini. Penggunaannya hanya 2 kali dalam 1 hari dan untuk membantu melancarkan aliran darah. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan intranasal terapi kit yang dapat digunakan pada rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala sehingga dapat mencegah stroke, membantu proses pemulihannya dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Dan sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk memantapkan hati, bulatkan tekad, ambil keputusan untuk hidup yang lebih sehat, pulih dari stroke. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda dan rasakan manfaat dari dokter laser. Metro TV